Selamat pagi anak-anak sekolah minggu semua. Kita kembali berjumpa lagi lewat ibadah sekolah minggu, lewat ibadah online ya. Oleh kemurahan Tuhan kita kembali berbakti ya semua. Anak-anak sehat? Semua sehat? Puji Tuhan. Ayo kita akan mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian. Anak-anak udah siap semua ya? Udah mandi semua? Jangan pakai baju tidur ya. Udah mandi seperti mau ibadah kepada Tuhan, seperti ke sekolah minggu ya. Udah siap? Kita akan naikkan satu pujian Lingkup Piku. Semua anak-anak bangkit berdiri ya. Semua menyanyi. Lingkup piku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau satu kali lagi. Lingkup piku, semua menyanyi dengan sayapmu, naungiku dengan semua angkat tangan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau tenang sebab Kau Allahku, tenang sebab Kau Allahku. Semua tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Ikutin Oma ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah memberi kesehatan, penyertaan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau ibadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sebentar mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Segala roh jahat yang mau mengganggu kami, roh main-main, tidak taat, tidak dengar-dengaran, kami usir
di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Biarlah Engkau hadir di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak semua. Ya silakan duduk anak-anak. Semua mau memuji Tuhan? Mau. Ayo ya. Jangan bosan memuji Tuhan. Jadi kita suka memuji Tuhan ya. Sebab Tuhan itu baik ya. Dia sudah menyertai, melindungi kita, memelihara kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian di dalam dunia ada dua jalan. Semua bangkit berdiri ya. Berdiri lagi ya. Pakai gerakan. Di dalam dunia ada dua jalan, Lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati kena api. Tapi yang sempit, haleluya, jiwa berglori dalam dunia. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati kena api. Tapi yang sempit, haleluya, jiwa berglori. Sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati kena api. Tapi yang sempit, haleluya, jiwa berglori. Puji Tuhan. Jadi di dalam dunia ini ada dua jalan, tidak ada tiga ya. Jadi mana yang kita pilih, neraka atau surga? Mau pilih yang mana anak-anak? Mau yang lebar atau yang sempit? Yang sempit ya. Kita pilih yang sempit yaitu surga. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian di surga nanti. Ya. Tetap berdiri ya, karena sebentar puji-pujiannya ya, nggak apa-apa ya. Tetap berdiri. Hey hey hey, lihat saya pakai mahkota dari surga, karena rajin ke gereja. Hey 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 hey, lihat saya pakai mahkota dari surga, karena rajin ke gereja. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota. Haleluya, puji Tuhan sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Hey hey hey, lihat saya pakai mahkota dari surga, karena rajin ke gereja. Hey hey hey, lihat saya pakai mahkota dari surga, karena rajin ke gereja. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota. Haleluya, puji Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan ya. Nanti kita di surga memakai apa? Mahkota. Barang siapa menang akan dikasih apa?
mahkota kehidupan ya, yang setia dikasih mahkota ya, kehidupan ya, mahkota ya. Jadi dikasih mahkota senang anak-anak. Biasanya kalau dikasih mahkota apa? Raja, ratu. Wah, nanti kita juga jadi anak-anak raja. Wah, senengnya di sorga nanti ya. Itu sebabnya anak-anak harus setia ya, supaya kita mendapatkan mahkota ya. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan pujian kesukaan sorga. Anak-anak bisa duduk ya. Tepuk tangan. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga, kesukaan surga. Ayo semua nyanyi. Yang kurasa ini. Haleluya. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Amin. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Aduh, anak-anak bersuka enggak pagi ini? Ada kesukaan surga? Amin. Amin. Jadi kalau anak-anak dibangun, bangun. Ibadah, ayo ibadah. Jangan malas mah tidur lagi. Apalagi pagi-pagi anak-anaknya langsung selimutan lagi. Malas Ayo bangun. Dibangunin susah. Jadi kalau kita mau ibadah, seperti kita mau pesta, ke pesta. Anak-anak kalau ke pesta senang nggak? Senang wah. Ada makanan di sana, ada es krim, ada apa lagi? Ada sate, wah macem-macem. Nah, begitu juga kalau kita ibadah. Ibadah itu seperti ke pesta, ya. Jadi harus apa? Suka kita, senang. Ya. Mau anak-anak? Sebabnya anak-anak harus setia berbakti kepada Tuhan, ya. Jangan malas kalau beribadah walaupun di rumah, ya. Puji Tuhan. Kita sementara mau dengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan Samuel kecil. Mari Tuhan berfirmanlah. Semua bangkit berdiri. Semua menyanyi ya. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami
kami seperti Samuel kecil. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari anak-anak kita tutup mata, lipat tangan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan Tuhan atas kebaikan-Mu, di mana kami sudah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Ampuni segala kekurangan kami, Tuhan, juga anak-anak sekolah minggu Tuhan, di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan supaya Engkau hadir dan mengurapi kami semua. Berikan pembukaan rahasia firman-Mu dan juga anak-anak ini mengerti dan mempraktekkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan tolong jadikan kami seperti Samuel yang kecil. Jadi anak-anak yang taat dengar-dengaran, terutama kepada Engkau, pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon dan balaskan oleh ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak silakan duduk. Anak-anak udah siap gak? Pulpen dan catatan ya, gak usah lagi dikasih tahu ya, udah biasa kasih tahu sama oma. Pulpen setiap ibadah sudah tersedia pulpen dan catatan ya, bagi anak-anak yang sudah bisa baca. Yang anak-anak yang kecil tolong orang tuanya yang mencatat ya. Kalau bisa orang tuanya juga di samping anak-anak ya. Nah, sama-sama mendengarkan ya. Puji Tuhan. Anak-anak setelah ditulis nanti catatannya nanti dikasih ke Kakak Juli di kirim lewat WA. Udah tahu kan anak-anak WA-nya Kakak Juli ya. Nah, ini untuk absen sekolah minggu dan juga absen di sekolah ya, sekolah ya, nilai, bukan absen di sekolah, maksudnya nilai di sekolah. Jadi anak-anak tahu oh siapa ya yang suka ngirim, ngirim catatan khotbah ya. Nah, nanti kalau yang rajin itu dikasih hadiah 2, yang malas dikasih nggak Kakak Juli? Yang malas dikasih 1, itu pun jeleknya nanti dikurangi ya. Makanya yang rajin ya. Jadi di sini juga, di dunia juga dapat upah kalau yang rajin. Yang malas upahnya kecil. Begitu juga nanti di surga dapat apa tadi? Mahkota ya. Nah, mau semua anak-anak? Ya, sekarang Oma mau cerita tentang si kaya dan si miskin. Wah, si kaya dan si miskin. Namanya si kaya tidak ada namanya, tapi si miskin ada namanya Lazarus. Coba anak-anak kita baca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-19 ya. Sampai 23 dulu, nanti dilanjutkan ya. Nah, kita baca sama-sama, anak-anak lihat ya di monitor ya. Monitor ya. Kalau itu juga kalau yang anak-anak yang besar lihat di Alkitab ya, bawa Alkitabnya ya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut,
ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Coba ayat yang ke-24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Sampai di situ dulu, nanti dilanjutkan ya. Jadi di sini ada orang kaya ya, yang berpakaian selalu pakai jubah ungu ya, kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Coba anak-anak lihat gambarnya. Jadi setiap hari apa? Pesta. Karena orang kaya banyak duit, pesta terus, minum-minum terus ya. Jadi dia tidak mau beribadah, hanya keinginan daging yang mau dipuaskan ya. Dia tidak perlu lagi sama Tuhan, hidup pesta pora ya. Nah, tapi di sini tidak ada namanya orang kaya ini ya, beda dengan orang miskin. Namanya siapa tadi? Lazarus. Jadi orang kaya ini Tuhan tidak mengenal nama orang kaya ini, tapi Lazarus dikenal oleh Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 23 dikatakan di situ, coba Matius pasal 7 ayat 23. Ya, jadi Tuhan tidak mengenal orang yang berbuat kejahatan. Nah, ya, ayat yang ke-23 atau yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tapi kata Tuhan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang jahat tidak dikenal namanya. Wah, kasihan ya. Jangan sampai nama kita tidak dikenal oleh Tuhan. Lazarus dikenal oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Di situ dikatakan Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Ya, jadi yang menjadi milik kepunyaan Tuhan kenal. Nah, jangan sampai kita tidak dikenal nama kita ya di surga sama Tuhan ya. Tetapi kita supaya dikenal oleh Tuhan harus membuang kejahatan. Ternyata orang kaya ini hidupnya penuh dengan kejahatan. Nah, yuk kita kembali lagi ke dalam Lukas tadi, pasal yang ke-16 ya. Nah, jadi orang kaya ini hidupnya apa? Bersukaria, hidup dalam kemewahan. Pakaiannya jubah ungu, kalau ungu itu biasanya baju kebesaran untuk raja-raja ya. Nah, dan pengemis yang bernama Lazarus ini badannya penuh dengan borok, udah miskin, gak punya rumah, borok lagi. Nah, dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya ini. Nah, ya, jadi si miskin ini penuh dengan penderitaan, sedangkan orang kaya hidup dalam bergelimpangan dengan kekayaannya, kemewahannya. Nah, ini sama-sama mereka ini hidup di dalam dunia yang sama, tapi yang satu miskin, yang satu kaya. Nah, ya. Jadi sementara si miskin ini berharap untuk makan, ya, karena dia lapar. Ya, manusia pasti semua manusia harus
makan. Kalau nggak makan gimana nak? Anak-anak kuat nggak kalau nggak sehari nggak makan? Ya masih kuat Oma ya. Ada juga yang puasa ya masih kuat. 2 hari wah lemas. 3 hari wah ya ini Lazarus ini lapar ya. Dalam keadaan lapar dia mengharapkan makanan dari sisa-sisa yang dibuang ya. Apa yang dibuang dia makan. Tapi itu pun harus berebut dengan anjing. Dan anjing-anjing itu bahkan berebut dengan anjing. Bahkan anjing-anjingnya ini menjilat ngoroknya Lazarus ya. Jadi Lazarus ini anak-anak ya, walaupun dia lapar ya tidak mengeluh ya, tetap ia percaya kepada Tuhan. Dan Lazarus ini walaupun dia lapar, dia tidak mau berbuat yang jahat. Ya, ada orang lapar biasanya mencuri. Baik nggak orang lapar mencuri? Nggak baik walaupun itu lapar. Ya, lebih baik minta ya daripada mencuri. Itu dosa nggak? Walaupun lapar mencuri dosa nggak? Dosa. Jadi kalau misalnya orang lapar jangan mencuri, lebih baik minta. Pasti ada yang memberi ya. Jadi Lazarus ini dia minta dari sisa-sisa makanan dari orang kaya ini. Tapi tidak dikasih. Malahan sisa-sisa yang sudah basi mungkin ya, mau dibuang ke tempat tong sampah. Tapi karena lapar ya Lazarus ini mau memakannya ya anak-anak. Tapi itu pun berebut dengan anjing. Nah ini coba ada slide-nya ini ya. Dia borok-borok ya, penuh dengan borok-boroknya. Terus Lazarus ini walaupun lapar dia tidak mau mencuri. Dia tetap bersyukur ya kepada Tuhan apa yang Tuhan beri. Nah ya inilah contoh yang bagus. Jadi kita juga kalau nggak ada apa-apa tetap harus bersyukur, jangan ngomel kepada Tuhan. Nah ya akhirnya Lazarus ini meninggal mati. Nah jadi manusia emang satu kali akan mati. Dan setelah mati ini ada 2 tempat. Anak-anak jangan lupa ya. Jadi ada 2 tempat. Surga dan neraka. Tidak ada 3, cuma 2. Apa ke surga, apa ke neraka. Nah jadi Lazarus pun mati akhirnya. Nah mungkin karena Lazarus seorang miskin, mungkin ya hanya dikubur gitu aja. Nah tapi anak-anak walaupun mungkin tidak ada yang mengiringi, mungkin hanya langsung dikubur gitu ya. Nah, tapi Lazarus nih anak-anak beda. Setelah dikubur dia sudah mati, langsung dia dibawa oleh malaikat-malaikat. Nah nanti gitu juga anak-anak, ada yang mati itu dibawa sama malaikat Tuhan, ada juga yang mati dibawa sama setan ya. Nah jadi Lazarus ini setelah mati dia dibawa malaikat Tuhan ke pangkuan Bapak Abraham. Nah begitu juga ya yang kaya itu juga mati ya. Gak mungkin orang kaya gak bisa mati, dah banyak uangnya, nggak bisa ya. Jadi pasti orang mati. Akhirnya mati juga orang kaya ini ya. Tapi anak-anak kalau orang kaya pasti yang mengiringnya banyak ya. Banyak yang mengiring. Pernah Oma lihat waktu ngelayat ada orang kaya mati. Matinya kasihan anak-anak, gantung diri. Orang kaya itu. Tapi yang ngelayat ampun banyaknya sampai mobil pun gak bisa masuk. Nah ya tapi biasanya kalau orang yang mati gantung diri masuk kemana? Neraka. Tapi yang ngelayat banyak pisan ya. Nah waktu itu Oma juga
karena ada teman oma yang mau ngelayat, ya udahlah ke sana. Walaupun ya emang kurang kenal sih, tapi ya ampun itu orang banyak sekali yang ngelayat ke rumah duka. Ya, Bumi Baru, wah banyak sekali. Bukan Bumi Baru, Nanarohana sampai susah masuk mobil juga ya. Nah, seperti orang kaya ini pasti banyak orang yang ngelayat, yang mengiringi ke pemakaman. Tapi apa orang kaya ini? Dia coba tadi ayatnya yang ke 23 ya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi orang kaya ini masuk ke mana? Ke alam maut, yaitu neraka. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, jadi orang kaya ini dalam penderitaannya orang-orang sedang berduka untuk orang ini yang melayat, padahal dia juga apa? Masuk ke alam maut, ke neraka. Nah, ya. Jadi jangan anak-anak, ada orang yang sudah mati didoakan terus ya. Misalnya orang mati itu dimasuk neraka terus didoakan. Apa bisa pindah dari neraka ke surga? Nggak ada ceritanya gitu. Kalau orang mati ya sudah mati, yang mau masuk neraka yang di neraka, yang di surga ya di surga. Nggak ada didoakan arwahnya untuk supaya dia masuk surga, nggak ada. Makanya selagi hidup harus hidup benar di hadapan Tuhan ya, harus berbuat baik. Jadi orang kaya ini tidak ada perbuatan yang baik, tidak suka memberi, kikir. Meregehese sana ya, kikir, pedit, tidak ada kemurahan bagi dia untuk memberi ya. Padahal Lazarus ini membutuhkan pemberian dari orang kaya ini. Bayangkan anak-anak, apa ininya sih, makanan satu piring nggak ada artinya bagi orang kaya ya, tapi tidak mau memberi. Nah, begitu kikirnya orang kaya ini. Nah, akhirnya apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Ya, anak-anak akhirnya dia apa? Masuk neraka. Jadi orang kikir anak-anak di dalam firman Tuhan tidak akan masuk neraka. Jadi kita harus bermurah hati, harus mau memberi ya anak-anak. Misalnya anak-anak punya teman, orang itu kesusahan, anak-anak punya makanan, kasih ya, dibagi. Misalnya punya roti 1, bagi 2 ya. Itu harus kita memberi ya. Kasihan ya, misalnya teman kalian ini di sekolah orang susah ya, udah mungkin lapar di rumah, nggak ada makanan, kemudian sekolah itu pun lapar, anak-anak mungkin dia liatin aja, tapi anak-anak punya uang ya, anak-anak bagi ya makanan. Nah ya, harus bermurah hati ya. Nah jadi si orang kaya ini tidak murah hati, pedit ya, kikir ya. Nah lihat anak-anak ayat 24 ya, waktu orang kaya ini melihat Lazarus di pangkuan Abraham, lalu dia lihat ya, lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Oh, udah di neraka pun si orang kaya ini tukang nyuruh. Biasa dia waktu di dunia tukang nyuruh. Mungkin pembantunya banyak ya, hanya menyuruh aja. Begitu juga dia di neraka pun menyuruh. Wah ini ya, nggak boleh ya. Seperti itu, jangan kita gitu. Jadi kita juga harus mau belajar apa? Bekerja sendiri, jangan menyuruh ke orang. Maaf, ambilin ini, maaf, ambilin itu. Gak boleh, ke orang tua juga ya. Minum aja harus diambilin. Ya udah punya kaki ya, udah gede mah ya, punya kaki. Makanan harus diambilin. Haunya nyuruh aja, kasihan mamahnya ya.
udah kerja, udah capek, udah masak, tapi anak-anaknya yang main game. Ya, minum pun harus dikasihin. Ya, jangan suka nyuruh-nyuruh. Ini si orang kaya ini udah di neraka pun menyuruh Lazarus untuk apa? Supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Nah, seperti ini nih, anak-anak nih ya, raga ya. Nah, ini ada air ya. Supaya tadi si orang kaya ini apa? Minta air. Jadi mencelupkan ujung jarinya ke sini. Nah, ini kan ada setetes air dari gitu. Cuman segitu ya. Karena apa? Karena haus. Jadi di neraka itu nggak ada air. Nggak ada air. Yang ada apa? Api. Api neraka. Terus dibakar selama-lamanya. Terus ada apa lagi? Ya di sana ada setan. Terus apa lagi? Ada ulat yang tidak mati-mati. Wah, ngeri ya. Makanya jangan sampai satu orang pun jangan sampai yang masuk neraka. Mengerikan ini. Ingat anak-anak, di neraka selama-lamanya. Gak ada 1000 tahun, 2000 tahun, 1 miliar. Enggak, selama-lamanya. Ya, ingat. Selama-lamanya. Itu sebabnya selagi hidup kita harus berbakti kepada Tuhan. Jadi orang kaya ini tidak mau berbakti kepada Tuhan. Ya, tadi anak-anak nyanyi kita di dalam dunia ada berapa? 2 jalan, yang lebar dan yang sempit. Apa sih Oma yang lebar dan sempit itu? Yang lebar itu wah, anak-anak misalnya itu dosa ya, misalnya melawan orang tua ya, itu mencuri, itu lebar, jalan lebar ya. Terus apa? Korupsi, itu jalan lebar. Melawan orang tua. Terus apa lagi? Melawan guru, tidak mau berbakti, itu namanya jalan yang lebar. Ya, tapi jalan yang sempit anak-anak harus beribadah kepada Tuhan ya. Kemudian tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh berbuat dusta, bohong ya, nggak boleh berdosa, suka memberi. Nah ya, itu artinya apa? Sempit, jalan yang sempit. Nah, mau yang mana? Mau yang sempit atau yang lebar? Nah, ya, yang sempit ini, yang lebar ini menuju kebinasaan, tapi yang sempit ini menuju kebahagiaan, yaitu sorga. Nah, anak-anak, kemudian tapi kemudian kata Abraham berkata, ya, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus sekarang yang buruk. Ya, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Wah, jadi Lazarus ini sekarang mendapat yang baik. Wah, apa itu? Ya, mendapatkan surga. Nah, apa sih enak di surga itu ya? Di sana ada air kehidupan, ya, sungai, ada sungai kayak di neraka. Neraka nggak ada air, tapi di surga ada air ya, ada air, kemudian ada sungai. Nah, kemudian ada makanan di sana, mana ya, mana, terus pohon kehidupan. Nah, wah, enak pokoknya. Kalau di surga itu ada siapa? Ada Tuhan Yesus, ada malaikat-malaikat. Kemudian ada siapa? Ada 24 tua-tua. Ada juga rasul-rasul ya, 12 rasul. Wah, enak pokoknya di sana ya. Tidak menderita, senang selama-lamanya. Anak-anak ya, mau ke sana? Waduh, senang. Terus jalannya dari apa? Dari emas. Ya. Dari emas. Wah, enak. Ya. Pintu-pintunya juga bukan pintu yang seperti ini. Ya. Jadi wah, pokoknya
enak sekali di surga. Nah, jadi kita harus berbuat yang baik. Jangan juga mengeluh kalau kita tidak hidup kita ya tidak mewah, tidak hanya pas-pasan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Terus ke ayat yang ke 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Coba tadi orang terseberangi supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Coba tadi ada orang kaya yang di neraka itu gimana? Gambarnya coba lihat. Ya, jadi ada jurang. Nah, di orang kayanya diapain? Itu diapain? Dibakar. Ya, jadi ada jurang pembatas, nggak bisa. Yang dari neraka nggak bisa ke surga, yang dari surga pun tidak bisa ke neraka. Jadi neraka surga itu berbeda anak-anak. Kalau surga itu di atas, kalau neraka itu di bawah, di bumi yang paling bawah. Wah ya anak-anak, nah ngeri ya anak-anak. Kalau orang sudah masuk ke neraka, terus kata orang kaya ini, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Wah ini masih menyuruh lagi supaya Lazarus pergi ke rumah saudara-saudaranya, sebab masih ada 5 lagi yang ini istilahnya mau mereka itu belum bertobat ya, mau masuk neraka juga sama, karena seperti itu. Ini calon masuk neraka 5 orang lagi saudaranya ya. Sebab ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi si orang kaya ini mulai bertobat tapi menyesal, tapi tidak ada artinya anak-anak. Kalau sudah di neraka penyesalan tidak ada artinya. Apa sudah menyesal udah kembali lagi ke dunia? Enggak ya. Penyesalan tinggal penyesalan, tidak mungkin kembali. Nah ya, kemudian tetapi kata Abram, ada pada mereka kesaksian Musa. Kesaksian Musa itu adalah Taurat dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu kan ada hukum Taurat ya, bahwa ada neraka surga. Tapi mereka juga yang termasuk orang kaya ini juga tidak percaya ya Taurat dan kesaksian para nabi. Ya, jawab orang itu, tidak Bapak. Masih juga ya, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Masih juga ya berkeras. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Siapa bangkit dari antara mati? Tuhan Yesus. Tetap aja seperti orang Israel sampai sekarang ya. Ini orang kaya ini adalah orang Israel, gambaran orang Israel. Sampai sekarang orang Israel ini tidak percaya kepada Yesus ya anak-anak. Sampai sekarang mereka tidak percaya sama Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Sampai sekarang mereka tetap menunggu Mesias, padahal Mesiasnya udah naik ke surga ya, tapi mereka tidak percaya. Inilah gambaran orang Israel ya. Orang kaya ini gambaran dari orang Israel yang tidak sampai sekarang tidak mau menerima Tuhan Yesus anak-anak ya. Inilah firman Tuhan. Itu sebabnya anak-anak
Kita yang sudah menerima Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita sudah beroleh keselamatan, ya. Puji Tuhan, kita beroleh surga karena kita percaya, ya. Dan juga kita harus bertobat, ya, membuang segala kejahatan supaya nama kita dikenal oleh Tuhan, ya. Sebagai ayat hafalan kita baca di dalam Matius pasal yang kelima. Ayo. Matius ayat yang kelima. Ini sebagai ayat hafalan. Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tapi ini untuk ayat hafalannya. Kita baca juga yang terakhir, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Seperti Lazarus ini, dia lapar dan haus. Dia mendapatkan apa? Akhirnya mendapatkan kepuasan, dipuaskan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yuk kita akan nyanyikan pujian. Jangan pernah menyerah. Kita jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi. Kita tidak boleh menyerah seperti Lazarus, ya. Puji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Semua bangkit berdiri anak-anak. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan
bagi yang setia dan percaya. Ayo sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan selalu berjanji untuk menyertai kami sampai akhir zaman. Dan juga Tuhan tidak berjanji jalan itu selalu rata, tapi Dia berjanji Tuhan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan lewat penderitaan Lazarus, di mana Lazarus yang penuh dengan ujian dan cobaan, tetapi dia tidak pernah mengeluh Tuhan, dan tidak pernah berkata bahwa Tuhan itu jahat, tapi dia tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam kehidupan kami, supaya kami anak-anak-Mu selalu bersyukur apa yang kami alami Tuhan. Baik susah senang Tuhan, kami selalu bersyukur, menyembah Engkau, memuji Engkau, berbakti kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, sebab satu kali kami akan menerima mahkota dari Tuhan kalau kami menjadi orang-orang yang taat dengar-dengaran, yang kuat dalam menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, anak-anak, orang tua mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan orang tua Tuhan. Tolong dalam masa kesukaran ini Tuhan, kami perlu penyertaan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak ini sekolah minggu, untuk biaya sekolah juga Tuhan cukupi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga, Tuhan lindungi, jagai anak-anak sekolah minggu, jangan satupun yang terkena COVID-19, tetapi Tuhan melindungi, menjagai mereka Tuhan. Terima kasih, asal kami setia beribadah kepada Engkau, melakukan firman-Mu, Tuhan akan mengenal kami milik kepunyaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami semua. Jika ada yang anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan. Jika ada anak-anak sekolah minggu yang malas, gairahkan kembali untuk setia beribadah kepada Engkau Tuhan. Jangan biarkan mereka tertidur Tuhan, rohani mereka, tetapi Kau bangkitkan kembali anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, berkati semua anak-anak sekolah minggu. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.